Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yusida Imron, MPD, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 yaitu Alifia Anissa, Dini Oktavia Duyanti, dan saya sendiri Risna Mesandri. Kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip psikologi belajar PAI. Langsung saja saya akan menjelaskan dari latar belakangnya. Latar belakang ini menunjukkan pengertian dari belajar dan mengajar. Belajar diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku karena hasil dari pengalaman yang diperoleh. Sedangkan mengajar adalah kegiatan menyediakan kondisi yang merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar siswa atau subjek belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dapat membawa perubahan serta kesadaran diri sebagai pribadi. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Rumusan masalah, kami akan menjelaskan tentang teori-teori umum belajar PAI dan menjelaskan prinsip-prinsip belajar PAI. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori umum belajar PAI. Pengertian teori belajar. Teori adalah sejumlah proposisi yang terintegrasi secara sintaktik atau mengatur atau menyeragamkan dan yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Pengertian ini diartikan oleh Snellbaker. Dan yang selanjutnya menurut Abdurrahman Saleh Abdullah. Teori dalam konteks pendidikan dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu yang pertama, teori digunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesis-hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenaran melalui eksperimentasi dan observasi serta berfungsi menjelaskan pokok bahasanya. Selanjutnya yaitu teori-teori belajar. Yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Yang kedua yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berasal dari pandangan Kurt Lewin, seorang Jerman yang kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat. Teori kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Yang keempat yaitu teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya, siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat. Dalam teori konstruktivisme, evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar PAI, yaitu yang pertama prinsip kesiapan, kedua prinsip motivasi, ketiga prinsip perhatian, keempat prinsip persepsi, dan terakhir yaitu prinsip retensi. Selanjutnya ada metode penelitian psikologi belajar PAI, yaitu yang pertama metode eksperimen.
Metode eksperimen adalah untuk mengetes keyakinan atau pendapat tentang tingkah laku manusia dalam situasi atau kondisi tertentu. Yang kedua, metode observasi, yaitu metode untuk mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, dan sistematis. Yang ketiga yaitu metode observasi, yaitu metode untuk mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, dan sistematis. Dan yang keempat, metode riwayat hidup atau klinis. Metode riwayat hidup adalah metode untuk menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Dan yang terakhir, metode tes. Tes adalah suatu alat yang di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang dikerjakan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang kejiwaan seseorang atau kelompok. Dan itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika perkataan saya salah. Ada pantun dari salah satu kru kami, yaitu anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.